Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 110 mulai dari soal nomor 6. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Perkirakan berapa banyak bola dengan jari-jari 10 cm yang dapat dibungkus dengan material pembungkus yang berukuran 1 meter persegi. Oke, cara menghitungnya seperti ini. Langkah pertama, kita tentukan dulu bola dengan jari-jari 10 cm ini luas permukaannya berapa. Kayak gitu ya, Dek ya. Kita hitung dulu. Di sini Kasari tulis jari-jarinya adalah 10 cm, maka luas permukaan bola kita gunakan rumus 4 kali pi kali r kuadrat, atau boleh langsung 4 pi r kuadrat ya. Nah, berarti sama dengan 4 kali pi-nya Kak Sari pakai 3,14 kali r kuadrat. Karena r-nya adalah 10, berarti r kuadrat ya 10 kuadrat. Sama dengan 4 kali 3,14 kali 10 kuadrat itu 10 kali 10 ya Dek ya, yaitu 100. Nah, ini 4 kali 3,14 kali 100 dihitung biasa aja. Cara gampangnya itu 3,14 kita kalikan dulu dengan 100, komanya hilang menjadi 314 atau dibaca 314. Barulah 4 kita kalikan dengan 314 ya. Nah, Kak Sari hitung di sini 314 kali 4. 4 kali 4 16, 1 kali 4 4 tambah 1 5, 3 kali 4 12. Oke, jadi 1256. Ini luas permukaan bola. Satuannya apa? Satuannya ikut satuan jari-jari di sini. Karena jari-jarinya satuannya cm, berarti luas permukaannya adalah cm pangkat 2. Oke. Nah, berikutnya luas permukaan bola ini kita apakan? Nah, di sini kan ditanya perkirakan berapa banyak ya bola yang dapat dibungkus dengan material pembungkus yang berukuran 1 meter persegi. Jadi material pembungkus ini yang ukurannya 1 meter persegi kita bagi dengan luas permukaan bola tadi. Ya, jadi logikanya kayak gitu. Misalnya ini kita punya material pembungkusnya kayak gini, berbentuk persegi panjang. Ukurannya adalah 1 meter persegi. Terus mau dipakai untuk membungkus bola ya, yang luas permukaannya 1256 cm persegi. Berarti ini nanti bisa untuk membungkus berapa bola? Maksudnya itu kayak gitu. Ya udah, tinggal dibagi aja ya. Berapa bagi berapa? 1 meter persegi dibagi dengan 1256 cm persegi. Nah, agar bisa dibagi, ini ukurannya harus kita samakan dulu. Tulis di sini ukuran material pembungkus, bisa dari kertas bungkus misalnya atau dari plastik, pokoknya material pembungkus ya gitu ya. Katanya sama dengan 1 meter persegi. Nah, 1 meter persegi ini kita rubah menjadi berapa sentimeter persegi gitu deh. Caranya gimana? Caranya dikali dengan 10.000. Jadi gini, 1 kali 10.000. Nah, ini nanti satuannya sudah cm persegi. Berapa 1 dikali 10.000? Tentu saja 10.000 ya, satuannya cm persegi. Jadi 1 meter persegi itu sama dengan 10.000 cm persegi. Nah, sekarang kita bisa menghitung berapa banyak bola yang dapat dibungkus ya. Kayak gini hitungnya. Banyaknya bola yang dapat dibungkus sama dengan ukuran material pembungkus dibagi dengan luas permukaan satu buah bola tadi. Kayak gini, ukuran material pembungkus
Dibagi itu Kak Sari pakai per aja ya Dek ya. Per sama bagi itu sama ya. Jadi per luas permukaan bola. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. Ukuran material pembungkus kita pakai angka yang ini 10.000 karena satuannya cm persegi ya. Jadi di sini 10.000. Nah, satuannya nggak usah, nggak apa-apa, langsung aja per luas permukaan bolanya yang mana? Yang ini 1256 cm persegi juga kan. Jadi satuannya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Langsung 1, 2, 5, 6. Nah, ini tinggal dihitung aja. Berapa sih 10.000 dibagi 1256? Hasilnya koma-koma deh, nggak apa-apa, yaitu 7,9617 sekian. Nah, dari sini kita bulatkan saja. Kan yang ditanya banyaknya bola yang dapat dibungkus. Berarti banyaknya bola yang dapat dibungkus itu 7 lebih, nggak sampai 8. Berarti kita membulatkannya gimana? Dibulatkan ke bawah ya, sehingga ini kira-kira sebanyak 7. Nah, satuannya apa? Buah ya. Jadi banyaknya bola yang dapat dibungkus menggunakan material pembungkus tadi adalah 7 buah. Paham ya? Ini kalau misalnya kita bulatkan ke atas 7,9617 itu kan sudah mendekati 8 Kak. Kita bulatkan aja menjadi 8. Salah. Kenapa? Karena kertasnya nggak cukup atau material pembungkusnya nggak cukup untuk membungkus 8 buah bola. Jadi kita jawab cukupnya untuk 7 buah saja, meskipun nanti masih ada sisa kayak gitu. Jadi logikanya jelas ya Dek ya. Nah, jadi misalnya kertas pembungkus ini ya, atau plastik pembungkus ini dipakai untuk membungkus 7 buah bola. Nanti masih ada sisanya. Ya sisanya dipinggirin aja, maksudnya kayak gitu, nggak terpakai ya. Jelas ya? Ini untuk menjawab soal nomor 6. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, masih ada yang belum jelas, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Nanti Kak Sari bantu jawab. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke soal berikutnya, nomor 7. Selanjutnya, nomor 7. Untuk memperingati ulang tahun Gilang, ibunya membuat nasi tumpeng yang disusun sedemikian rupa sehingga nasinya berbentuk kerucut dengan diameter 20 cm. Tinggi nasi dengan bentuk kerucut ini sekitar 35 cm. Jika nasi kerucut ini ingin ditutupi dengan daun pisang, berapa luas daun pisang yang akan dibutuhkan? Oke, untuk menjawabnya di sini Kak Sari sudah buat gambar kerucut sederhana. Jadi nasi tumpengnya itu berbentuk kerucut ya, dengan tingginya adalah 20 cm. Tinggi itu garis putus-putus yang dari puncaknya ini sampai ke dasarnya yang di sini, dan diameternya, nah diameternya adalah 35 cm. Coba Kak Sari lihat kebalik nggak ya? Oh, kebalik deh. Diameternya yang 20, tingginya yang 35. Oke, kita ralat di sini. Untungnya Kak Sari kan pakai pensil, jadi gampang benerinnya ya. Nah, ternyata tingginya yang 35 cm, terus diameternya yang 10 cm. Oke. Nah, dari sini kalau tahu diameternya 10 cm, maka jari-jarinya berapa? Jari-jari itu langsung saja diameter dibagi 2. 10 cm itu dari ujung sini ke tengah sampai ke ujung lagi deh. Ini namanya diameter. Nah, kalau jari-jari itu hanya dari pinggir sampai ke tengah saja. Berarti benar ya? Maka jari-jari itu diameter dibagi 2. Nah, berarti 10 dibagi 2 berapa? 5 cm. Oke. Dari dua data ini, jari-jari dan tingginya kerucut, kita bisa menghitung apa? Kita bisa menghitung luas selimut kerucut. Kenapa? Karena di sini yang ditanyakan adalah jika nasi kerucut ini ingin ditutupi dengan daun pisang, berarti yang ditutupi dengan daun pisang itu adalah permukaan atasnya aja, ya kan? Nggak perlu sampai ke dasar-dasarnya, bener ya logikanya gitu. Jadi kita hanya harus menghitung luas permukaan kerucut yang bagian atas ini tanpa alasnya, atau dengan kata lain luas selimut kerucut itu yang harus kita hitung. Dan itulah nanti
daun pisang atau luas daun pisang yang dibutuhkan ya. Cara menjawabnya kayak gini, Dek. Luas daun pisang yang dibutuhkan itu sama dengan luas selimut kerucut ya. Luas selimut kerucut, hanya selimutnya saja tanpa alasnya, jadi tanpa luas lingkaran yang bawahnya sini. Kalau luas selimut itu hanya bagian yang atasnya aja, yang kalau pada gambar ini terlihat seperti bentuk segitiga. Oke, nah rumus luas selimut kerucut adalah Pi kali R kali S, di mana Pi itu nilainya bisa 22/7, bisa juga 3,14. R ini adalah jari-jarinya yaitu 5, dan S ini adalah panjang atau di sini garis lukis kerucut ya, panjang garis pelukis kerucut, atau yang sebelah sini dah. Nah, ini nih ya, garis yang miring ini adalah S-nya. S-nya berapa? Belum diketahui. Berarti gimana? Harus kita hitung dulu. Menghitungnya menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras. Lihat, yang ini kalau digambarkan seperti ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sebelah sini ya, Dek ya. Dengan sisi tegaknya ini sama dengan tinggi kerucutnya yaitu 35 cm, dan sisi alasnya yang sini sama dengan jari-jari kerucutnya tadi yaitu 5 cm. Maka sisi miringnya ini bisa kita cari menggunakan teorema Pitagoras ya. Nah, kita hitung dulu di sebelah sini ya. Rumusnya kayak gini. S sama dengan akar dari T kuadrat ditambah R kuadrat. Gini, T kuadrat ditambah R kuadrat. Sehingga sama dengan akar dari T kuadrat berapa? Karena T-nya 35, maka T kuadrat ya 35 kuadrat. Ditambah R kuadrat. Karena R-nya 5, berarti R kuadrat ya 5 kuadrat. Sama dengan akar 35 kuadrat itu artinya 35 kali 35 ya, 1225 ditambah 5 kuadrat artinya 5 kali 5 yaitu 25. Hasilnya sama dengan akar. Nah, 1225 ditambah 25 itu berapa? 1250. Terus akar 1250 ini boleh kita sederhanakan. Caranya kita pecah akar 1250 ini menjadi akar 625 kali akar 2. Cek aja, 625 kalau dikali 2 kan pasti 1250 ya. Jadi akar 1250 itu boleh dipecah menjadi akar 625 kali akar 2. Nah, kenapa dipecah menjadi dua bilangan ini? Karena nanti bisa disederhanakan. Soalnya kan kita tahu akar 625 itu ada berapa, Dek? Akar 625 adalah 25. Terus dikali akar 2. Akar 2 berapa? Akar 2 ya tetap akar 2. Udah, jadi S-nya atau panjang garis pelukisnya ini adalah 25 akar 2. Satuannya ikut teman-temannya. Karena teman-temannya cm, berarti dia juga cm. Kita tulis di sini ya, S sama dengan 25 akar 2 cm. Ini huruf S ya, karena Kak Sari kan nulisnya agak miring gitu, bukan huruf lainnya loh ini huruf S. S sama dengan 25 akar 2 cm. Oke, sekarang kembali lagi ke rumusnya. Kita sudah punya semua datanya, tinggal dimasukin aja. Pi-nya kita pakai 3,14 kali R-nya berapa? R-nya 5 kali S-nya berapa? Ini tadi 25 akar 2. Kayak gitu. Sama dengan, nah ini tinggal dihitung aja kok ya.
Yang kamu hitung 3,14 kali 5 kalikan lagi dengan 25, itu aja. Terus nanti di bagian belakangnya kasih akar 2. Nah, Kak Sari tadi udah hitung 3,14 kali 5 kali 25 adalah 392,5. Terus kasih akar 2 di belakangnya, baru kasih sentimeter persegi sebagai satuannya. Beres ya. Jadi kesimpulannya, tadi kan yang ditanyakan berapa luas daun pisang yang akan dibutuhkan. Maka luas daun pisang yang akan dibutuhkan yaitu 392,5 akar 2 cm persegi. Nah, kalau akar 2-nya ini mau kamu hilangkan, boleh deh. Caranya gini, 392,5 dikali nilainya akar 2. Kak Sari tunjukin ya. Di sini aku kasih catatan, akar 2 itu nilainya adalah 1,414 sekian gitu, nggak ada selesainya. Nah, berarti ya udah kita anggap aja 1,414 ya. Berarti 392,5 kamu kalikan dengan 1,414. Maka hasil akhirnya segini. 554,995. Satuannya sama, cm persegi. Nah, lagi-lagi ini tuh merupakan hasil pembulatan ya, karena nilai akar 2 kan panjang banget. Nanti kalau kamu kasih misalnya 2 angka di belakang koma, ya tinggal dibenerin aja sendiri. Tapi kalau mau ikutan kayak Kak Sari, 3 angka di belakang koma, hasilnya ya ini 554,995 cm persegi ya. Oke, seperti itu untuk mengerjakan soal nomor 7 ya. Langkah-langkahnya diikutin, ditulis sambil dipahami. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, lagi-lagi boleh tanya jawabnya di kolom komentar, atau nanti aja sekalian tanya jawabnya di dalam grup ya Dek ya, supaya lebih leluasa. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Berikutnya soal nomor 8. Tentukan luas permukaan pipa terbuka tanpa tutup pada kedua sisi jika memiliki jari-jari 1 meter dan panjang 5 meter. Ada semut. Oke, jadi untuk lebih mudahnya aku gambar dulu ya. Pipa terbukanya itu seperti ini. Nah, ini deh, pipa terbuka itu gambarnya ya tabung dengan sisi atas dan sisi bawahnya ini tidak tertutup. Itu namanya pipa terbuka. Terus tadi diketahui jari-jarinya 1 meter, panjangnya 5 meter. Berarti ini jari-jari itu dari tengah sini sampai ke pinggir. Nah, ini katanya tadi adalah 1 meter, dan tinggi itu ya dari ujung atas sampai ke ujung bawah di sini ya. Ujung bawahnya kepanjangan ini. Nah, ujung bawahnya itu lurus sama kayak ini tadi. Nah, di sini. Ujung atasnya juga yang dari sini. Oke, set ini deh. Nah, tingginya ini katanya adalah 5 meter. Oke ya, terus kita disuruh menghitung apa? Kita disuruh menghitung luas permukaan pipa tersebut. Berarti ya sama aja dengan kita menghitung luas permukaan tabung. Siap ya? Tulis luas permukaan pipa itu sama aja dengan luas permukaan tabung. Berarti kita gunakan rumus luas permukaan tabung. Rumusnya adalah Kak Sari ingat-ingat dulu. Seperti ngomong Pak RT deh rumusnya itu. Nah, Kak Sari ingat-ingatnya gitu. Maksudnya apa? Pi kali R kali T. Inilah rumus luas permukaan tabung. Ya, kalian ingat-ingatnya juga boleh kayak gitu. Pi-nya ini Kak Sari plesetin jadi kayak Pak RT ya, Pi RT, Pi kali R kali T. Ya udah, tinggal kita masukin aja angkanya. Sama dengan Pi-nya Kak Sari pakai yang 3,14 kali R-nya nih, jari-jarinya adalah 1 meter, ya udah kali 1 kali lagi T, tingginya adalah 5 meter, berarti kali 5.
Nah, sehingga hasilnya ya 3,14 kali 1 kali 5. Kak Sari ngalikan aja 3,14 kali 5 ya, karena kalau dikali 1 kan hasilnya nggak berubah. Di sini 3,14 kali 5. 4 kali 5, 20. 1 kali 5, 5 tambah 2, 7. 3 kali 5, 15. Komanya di sini. 15,70 atau boleh ditulis 15,7 aja. Nolnya boleh dihilangkan ya. Nah, satuannya di sini meter, di sini meter, maka luas permukaannya adalah meter persegi atau meter pangkat 2. Jadi itu ya, luas permukaan pipa tersebut adalah 15,7 meter persegi. Selesai. Ini untuk mengerjakan soal nomor 8 ya, simple banget. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 9. Oke, nomor 9. Hotman memiliki usaha gelato. Salah satu kemasan gelato berbentuk kerucut dengan ukuran diameter 7,5 cm dan tinggi 15 cm. Setelah melakukan riset pasar, Hotman mendapatkan bahwa banyak konsumen yang menginginkan kemasan lain yang sedikit lebih kecil. Akhirnya, Hotman mendesain sebuah kemasan kerucut yang memiliki ukuran 0,75 dari ukuran semula. Tentukan. Nah, ini ya. Berapa luas kebutuhan bahan pembuat kemasan kerucut besar dan kerucut kecil? Tentukan pula perbandingan antara keduanya. Oke, jadi di soal nomor 9 ini kita hitung 3 kali ya. Yang pertama kita hitung luas kebutuhan bahan pembuat kemasan kerucut besar, itu artinya luas permukaan atau luas selimut kerucut besar ya, karena ini gelatonya ini asumsinya Kak Sari hanya selimutnya saja ya, selimut kerucutnya saja. Terus luas permukaan selimut kerucut kecil juga, dan terakhir kita hitung juga perbandingan antara luas permukaan kerucut besar dan dengan luas permukaan kerucut kecil. Oke deh, untuk lebih mudah memahaminya, di sini udah Kak Sari gambar. Yang pertama, ini kerucutnya kerucut yang besar dulu. Diketahui tingginya 15 cm dari sini dan diameternya 7,5 cm. Nih, Kak Sari tulis diameternya 7,5 cm. Maka kalau diameternya 7,5 cm, jari-jarinya adalah 3,75 cm. Dapat dari mana? Diameter dibagi 2 ya, 7,5 dibagi 2 itu 3,75. Satuannya tetap cm. Di sini Kak Sari tambahin ya 3,75 cm. Terus karena ini nanti yang kita hitung adalah luas selimut kerucut, maka kita membutuhkan ukuran panjang garis pelukisnya atau disingkat dengan S. S-nya ini yang sisi miring yang di sini nih, Dek. Nah, S-nya ini berapa? Nanti kita hitung menggunakan teorema Pythagoras karena ini membentuk sebuah segitiga siku-siku ya. Siku-sikunya di sini. Panjang sisi tegaknya adalah T 15 cm dan panjang sisi alasnya adalah R yaitu 3,75 cm. Maka nanti S-nya bisa kita hitung. Langsung saja kita hitung dulu ya. S rumusnya adalah akar dari T kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Berarti sama dengan akar T-nya kan 15, berarti 15 kuadrat ditambah R-nya adalah 3,75, berarti ya 3,75 kuadrat kayak gini. Sama dengan akar, nah ini bagian menghitungnya ini langsung saja ya, kalian hitung masing-masing, Kak Sari juga hitung sendiri, terus nanti sama-sama ketemu hasilnya itu sekian. Yaitu 239,0625. Nah, gini deh. Terus 239,0625 ditarik akar, maka hasil akhirnya ketemu 15,4616 ya. Kak Sari langsung aja, proses menghitungnya nggak ditunjukin nggak apa-apa ya deh ya, supaya durasi video kita nggak terlalu panjang.
Terus satuannya ikut teman-temannya, karena di sini cm, ini juga cm, maka S-nya juga sama, cm. Oke, sini kita pindahkan, S-nya adalah 15,4616 cm. Siap. Ini untuk gambar kerucut yang besar. Nah, sekarang untuk gambar kerucut yang kecil. Tadi kerucut yang kecil itu ukurannya adalah 0,75 dari ukuran semula. Maksudnya itu gini, tingginya adalah 0,75 dari tingginya semula yang 15 cm ini. Jadi tinggi yang di sini ya 0,75 kali 15. Paham ya? Di sini Kak Sri tulis T sama dengan 0,75 kali 15. Nah, 0,75 kali 15 itu 11,25. Satuannya sama, cm. Jadi tingginya 11,25 cm. Terlihat ya, tinggi aslinya 15 cm, tinggi kerucut yang lebih kecil ya lebih pendek, yaitu 11,25 cm. Nah, demikian juga dengan jari-jarinya. Jari-jarinya di sini adalah 0,75 dari jari-jari yang semula. Yang semula kan 3,75. Berarti jari-jari yang ini ya 0,75 dikali dengan jari-jari semulanya, yaitu 3,75, sehingga hasilnya adalah untuk jari-jari 2,8125. Satuannya cm juga. Di sini Kak Sari curang ya, udah ngitung duluan ya. Biarin ya, biar cepet. Oke, tingginya sudah ada, jari-jarinya sudah ada. Nih kalau kita pindahkan 2,8125 cm. Maka kita hitung juga untuk garis pelukisnya. Garis pelukisnya boleh dihitung menggunakan teorema Pythagoras juga, seperti ini tadi. Atau kalau mau potong kompas, garis pelukisnya ya kita hitung dengan cara yang sama, yaitu 0,75 dikali dengan garis pelukis yang ada di sini. Boleh kayak gitu. Ini tadi kan tingginya 0,75 kali 15. Jari-jarinya juga gitu ya, 0,75 kali 3,75. Maka garis pelukisnya juga sama, ya 0,75 kali ini 15,4616. Maka hasilnya untuk S kalau ditulis gini, 0,75 kali 15,4616, hasilnya adalah 11,59845. Satuannya sama, cm. Kak Sari pindahkan di sini 11,59845 cm. Wow, angkanya banyak koma-komanya gitu. Nggak apa-apa deh. Ralat deh, bukan 11, itu tadi ya, tapi 11,5962. Nah, untung barusan Kak Sari cek lagi deh, takutnya salah karena memang banyak koma-komanya gini. Kamu juga ikutan cek juga ya, kalau ada angkanya Kak Sari ini yang keliru, boleh kamu komen di kolom komentar biar nanti Kak Sari buat ralatnya. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang salah, karena capek kalau bikin ralatnya untuk soal hitung-hitungan seperti ini, iya nggak? Oke deh, intinya untuk dua kerucut kita sudah punya semua ukuran yang kita perlukan, yaitu ada jari-jari dan ada garis pelukisnya. Ini juga ada jari-jari dan ada garis pelukisnya. Sebenarnya hanya dua ini yang kita butuhkan untuk menghitung luas selimut kerucut. Tingginya tidak dibutuhkan, tapi tingginya kan tadi dibutuhkan untuk menghitung panjang garis pelukisnya ini ya. Nah, sekarang kita masuk untuk menghitung masing-masing luas selimut kerucut menggunakan rumus kayak gini. Aku catatkan. Luas selimut kerucut sama dengan Pi kali R kali S. Tuh kelihatan ya, di rumusnya nggak ada T lagi, hanya Pi dan R dan S. Nah, sama dengan Pi-nya Kak Sari tetap aja pakai Pi kali ini deh, nggak ku buat jadi angka ya, biar lebih ringkas aja. Untuk jari-jarinya, nah ini kerucutnya yang kerucut besar ya, berarti jari-jarinya juga jari-jari kerucut besar, yaitu 3,75 dikali S-nya. Wow, S-nya kita salin dari sini 15,4616. Hati-hati.
15,4616. Maka ini nanti hasil akhirnya kuhitung dulu ya, 3,75 kali 15,4616. Tadi udah ngitung atau belum ya? Udah kuhitung deh, yaitu 57,981. Masih ada pi-nya, di sini kita letakkan pi-nya. Satuannya untuk luas selimut ya cm, tapi dikasih persegi. Dah, ini ketemu ya untuk luas selimut kerucut besar atau luas selimut kemasan gelato yang besar sebesar 57,981 pi cm persegi. Nah, sekarang untuk luas selimut kerucut yang kecil. Luas selimut kerucut yang kecil. Nah, rumusnya sama, pi kali R kali S. Tetapi R dan S-nya tentu saja kita pakai data yang kecil ya. Berarti sama dengan pi kali jari-jarinya yang ini tadi 2,8125. Oke. 2,8125 kali S-nya yang di sini tadi 11,5962. 11,5962. Nah, sehingga hasilnya adalah 32,614325. Ini hasil perkalian itu ya. Terus ada pi-nya. Terus dikasih satuannya cm persegi. Dah, jadi luas selimut kerucut kecil atau luas kemasan gelato yang kecilnya adalah 32,614325 pi cm persegi. Nah, sekarang hitungan terakhir yaitu membandingkan antara keduanya. Berarti yang mana banding yang mana? Ini 57,981 pi banding dengan 32,614325 pi. Ya udah, kita tulis aja. Luas selimut, Kak Sari nulisnya agak ku persingkat ya. Luas selimut besar banding itu nulisnya bagi deh ya. Luas selimut kerucut kecil nih maksudnya sama dengan ya udah nih 57,981 pi 981 pi banding yang ini masih kelihatan ya 32,614325 pi. Masya Allah, sama dengan karena ini punya pi, ini juga punya pi, boleh dicoret. Nah, sekarang caranya gini, semuanya ini kita bagi dengan bilangan yang kecil. 57,91 dengan 32,614325 ini kan lebih kecil yang di sini ya. Berarti 32,614325 kalau kita bagi dengan dirinya sendiri pasti hasilnya adalah 1. Nah, 57,91 kita bagi juga dengan yang ini ya. Jadi 57,91 bagi 32,614325. Terserah deh cara kamu menghitungnya gimana. Pokoknya nanti ketemu hasilnya seperti ini. Yaitu 1,7777777 gitu deh. Kak Sari bulatkan menjadi 1,778 ya. Jadi ini perbandingannya ya. Luas selimut kerucut besar banding luas selimut kerucut kecil adalah 1,778 banding 1. Atau dengan kata lain, perbandingan antara kemasan gelato besar dengan kemasan gelato kecil adalah 1,778 banding 1. Bisa ya kamu bikin kesimpulannya sendiri. Yang penting kan di sini Kak Sari bantu cara menghitungnya atau lebih tepatnya bantu ngasih tahu rumusnya deh. Karena kalau hitung-hitungannya ini tadi memang sengaja nggak Kak Sari tunjukin ya cara memperolehnya. Terus kalau kalian curiga Kak Sari pakai kalkulator ya. Jujur iya deh Kak Sari pakai kalkulator. Karena untuk hitungan angka-angka yang koma-koma gini aku takut salah. Nanti kalau salah terus di share ke kalian lewat video YouTube-nya Kak Sari kan kasihan kalian. Nah, kalau kalian boleh nggak pakai kalkulator? Halo, nggak boleh ya. Siswa tidak boleh pakai kalkulator. Mau nggak mau bener-bener harus hitung manual ya, susun ke bawah. Nah, selamat mengerjakan deh kalau kayak gitu ya. Kak Sari nggak ikut-ikutan untuk hal-hal yang susah-susah gitu. Yang penting Kak Sari ngasih tahu aja cara mengerjakannya itu gimana sih langkah-langkahnya ya.
Nggak apa-apa ya dek ya, harap maklum. Oke, dah berarti halaman 110 mulai dari soal nomor 6, 7, 8, dan 9 sudah selesai. Kak Sari bantu jawab. Sekarang waktunya pamit. Nah, sekali lagi kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya, nanti Kak Sari bantu jawab. Atau kalau mau tanya jawabnya di grup WA juga boleh. Nanti nomor WA yang bisa kamu hubungi akan kutulis di kolom deskripsi ya. Nah, kamu lihat aja terus kamu hubungi nomor WA tersebut. Bilang aja ingin digabungkan ke grup WA-nya. Nah, grup WA-nya Kak Sari ada dua macam. Ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.